Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Hari ini kita akan belajar tentang menjelajah ilmu pengetahuan dalam teks laporan hasil observasi. Materi ini sudah kita pelajari di SMP kelas 7 ya. Kita lanjut dulu ya materinya. A. Mengidentifikasi informasi teks laporan hasil observasi. Kadang kalau misalnya ditanya, observasi itu apa sih? Sebenarnya dalam kehidupan kita tuh sering melakukan observasi, cuma kita tuh nggak tahu nama bekennya itu adalah observasi. Kebanyakan kayak kita cari tahu, kemudian kita kepoin, itu sebenarnya namanya adalah observasi. Tetapi observasi ini biasanya digunakan dalam bidang keilmuan atau di bidang akademik, kayak misal dalam pelajaran, kemudian dalam makalah, kemudian ada tesis, nanti ada skripsi. Jadi hal-hal yang berhubungan dengan akademik itu masuk ke dalam hasil observasi. Jadi butuh yang namanya penelitian, butuh yang namanya kita itu terjun langsung untuk mengumpulkan data. Nah, di sini untuk objek dalam laporan observasi itu, kalau Miss ini taruh cuma hanya 4 ya, sebenarnya itu lebih luas. Kayak objeknya pertama misalnya mau tentang alam. Alam ini kan banyak ya, nanti mau bahas tentang laut, kemudian gunung, lembah, pokoknya segala sesuatu yang berhubungan dengan alam. Kemudian bisa juga dari segi tumbuhan. Nah, tumbuhan itu juga sebenarnya luas. Nanti ada tumbuhan monokotil, dikotil, kemudian ada tumbuhan misalnya ada bunganya, kemudian nanti ada pohonnya, kemudian bisa diteliti dari segi umbi-umbian, atau misalnya hewan. Bisa hewan vertebrata, avertebrata, atau segala, pokoknya tentang hewan deh. Tuh. Nah, perlu tahu nih, kalau observasi itu, kita nggak bisa ya mengobservasi diri kita sendiri. Kalau misalnya kita mengobservasi diri kita, pasti itu kayaknya yang bagus-bagusnya aja gitu yang kelihatan, sedangkan yang jeleknya itu enggak. Jadi observasi itu dari diri kamu, itu mencari tahu, meneliti yang ada di luar kamu, artinya bisa meneliti orang lain, kemudian bisa meneliti benda, itu namanya observasi. Jadi diperdalam lagi kajiannya. Atau kepoin nih, apa sih detailnya dari orang tersebut, atau apa sih detailnya tuh dari tumbuhan, hewan, atau benda tersebut. Nah, di sini adalah contoh dari laporan observasi. Nah, untuk struktur teksnya, di sini dia punya 3 aja nih. Ada definisi umum, deskripsi bagian, dan juga deskripsi manfaat. Kalau deskripsi umum, dia biasanya kita itu kasih tahu nih, kasih tahunya itu tentang pengetahuan yang kebanyakan atau secara umumnya orang itu sudah tahu. Jadi kita remind lagi, kita ingetin lagi. Kalau deskripsi bagian, di situ sudah mulai mengerucut. Jadi sudah ada detail dari penelitian. Jadi orang lain tuh nggak tahu. Nah, inilah hal-hal yang kita temukan, atau misalnya yang orang lain nggak tahu, atau hal-hal yang baru, itu kita taruh di bagian deskripsi. Yang di bagiannya ini yang kedua. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah deskripsi manfaat. Biasanya untuk deskripsi manfaat ini ada yang pakai, ada juga yang enggak. Kalau misalnya mau pakai itu juga nggak masalah. Nah, untuk deskripsi manfaat ini biasanya akan mengungkapkan manfaat apa sih yang didapatkan. Coba kita baca dulu ya. Di sini definisi umum. Ponsel merupakan salah satu alat komunikasi yang bisa memancarkan suatu sinar radiasi. Ponsel murah merupakan salah satu dari hasil perkembangan teknologi saat ini. Manusia lebih mudah melakukan segala upaya untuk memperlancar segala urusan dan aktivitasnya. Nah, di sini orang juga udah tahu kan kegunaan ponsel itu apa ya, buat komunikasi. Kemudian ada kok harga yang murah gitu. Jadi definisi umum banyak orang yang sudah tahu. Nah, kemudian kalau deskripsi bagian sudah mulai mengerucut ya. Pada awal berkembangnya, teknologi ponsel hanya berfungsi sebagai faktor pendukung pemenuhan kebutuhan serta keinginan manusia. Itu. Nah, kemudian ponselnya ini berkembang lagi jadi apa? Nah, itu semuanya diungkapkan yang orang lain itu tidak tahu. Kita lanjut lagi. Apa itu teks laporan hasil observasi? Sebuah
teks yang akan memaparkan hasil observasi secara sistematik dan objektif berdasarkan fakta yang ada. Jadi maksud dari sistematis itu formatnya jelas. Misalnya ada pendahuluan, setelah pendahuluan nanti ada pertanyaan. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang mau ditemuin di dalam observasi itu. Kemudian nanti ada teori, nanti ada pembahasan, penutup, daftar pustaka, itu namanya sistematis. Jadi urutannya itu ada, nggak asal main ambil aja, nggak asal ya udah terserah deh apa aja, itu enggak. Makanya setiap dalam bidang akademik yang itu kayak misalnya berupa makalah, pokoknya yang makalah-makalah kayak gitu itu semua sistemnya itu sistematik. Jadi tersusun rapi. Dan objektif berarti kita itu meneliti dari bendanya. Misalnya meja itu bentuknya apa sih? Misalnya meja itu bentuknya bundar, kemudian terbuat dari apa? Dari kayu. Nah, itu namanya objektif. Jadi kayak misalnya kamu tuh nggak suka sama meja, jadi ya udah, oh meja itu mejanya murah, dari ya bersih karatan lah, gitu, misalnya. Itu namanya secara subjektif. Berarti melihat kita suka atau enggak itu namanya subjektif. Sedangkan kalau objektif, kita melihat real yang ada di bendanya langsung. Kemudian berdasarkan fakta yang ada, berarti misalnya nih, hewan itu ada dua golongan, ada vertebrata sama avertebrata. Nah, itu adalah fakta. Di ilmu IPA itu kamu lihat, kamu cari juga memang ada. Nah, kalau misalnya kamu bilang, oh vertebrata itu artinya hewan yang nggak punya tulang, misalnya. Nah, itu teorinya dari mana? Ya kata saya. Nah, itu nggak bisa. Kalau dibilang kata saya, itu berarti bersifat opini, pendapat seseorang yang belum tentu kebenarannya. Sedangkan fakta itu sudah menjadi kebenaran. Misalnya Indonesia itu merdeka 17 Agustus, hari kemerdekaannya. Itu adalah fakta. Kalau misalnya kamu bilang Indonesia itu kemerdekaannya tanggal 15 Agustus gitu. Nah, itu kamu tahu dari mana? Itu kan hanya pendapat, jadi tidak bisa dibuktikan secara realnya. Kemudian mendeskripsikan bentuk, ciri, sifat umum objek. Misalnya mendeskripsikan bentuk kayak tadi. Bantal itu bentuknya apa? Misal, oh bantalnya itu panjang, bulat. Nah, itu dari mana? Gitu. Nah, kalau bentuk berarti entah itu bentuknya bulat, kemudian misalnya jajar genjang, bentuknya itu misalnya dia kotak, nah itu bentuk. Nah, kalau ciri berarti yang lebih mendasar, misalnya punya 4 kaki, kemudian ada serat-serat kayunya. Nah, kalau sifat dan sifat umum objek berarti yang kebanyakan orang itu tahu benda tersebut itu apa. Kemudian objeknya itu tadi yang di awal bisa manusia. Manusia ini misalnya kayak meneliti dari psikologinya dia itu kenapa ya marah-marah mulu gitu. Atau misalnya dari hewan, tumbuhan, atau berbagai peristiwa. Misalnya kenapa kucing itu kawinnya misalnya dalam setahun 2 kali gitu. Atau kenapa kucing itu dia sukanya ikan, itu bisa diteliti. Atau misalnya kucing itu pada umumnya kucing suka ikan tapi dia malah suka nasi. Bisa. Nah, fungsinya itu buat apa sih? Kayaknya dari tadi kita ngomongin itu terus. Nah, fungsinya itu untuk melaporkan tanggung jawab atau tugas dan kegiatan mengamat. Sebenarnya kalau observasi itu lebih enak sih. Lebih enak ketimbang belajar di kelas. Kalau di kelas mungkin kamu hanya akan dengerin guru kamu. Tapi kalau observasi kita tuh jadi kayak belajar secara langsung ya. Makanya beberapa kayak ada yang namanya sekolah alam itu yang Miss tahu kebanyakan mereka tuh langsung kayak terjun ke lapangannya. Misalnya membahas tentang tumbuhan-tumbuhan yang A. Nah, mereka akan lihat tumbuhan A itu seperti apa. Nah, di sini fungsinya lebih kepada melaporkan tanggung jawab atau tugas dalam kegiatan. Jadi kayak kamu punya tanggung jawab nih untuk observasi, dan kamu melakukan hal tersebut. Jadi melatih juga tanggung jawab. Melatih juga kepekaan kamu terhadap sesuatu. Melatih juga bagaimana kamu menulis teks laporan itu. Jadi kalau misalnya nulis pasti bahasanya itu harus baku ya, udah gitu harus ada yang namanya korelasi antara kalimat satu ataupun paragraf satu dengan yang lainnya. B. Menyimpulkan isi teks. Nah, untuk menyimpulkan isi teks yang sudah dibuat atau misalnya ada teks, kamu disuruh membuat kesimpulan, pertama kuncinya adalah membaca.
Kalau kamu nggak baca, apa yang mau disimpulkan? Nah, membaca ini juga ada yang membaca langsung paham, ada juga baca cuma cari kepentingan. Jadi kan ada beberapa orang yang suka membaca, ada juga orang yang nggak suka. Kalau misalnya nggak suka, pasti kan mereka bacanya itu kayak, ya udah membaca cepat gitu, jadi tidak membaca secara keseluruhan. Ada juga yang suka membaca, misalnya membacanya itu secara seksama dan dia tuh dapat gitu sekali baca. Ada juga orang yang baca berkali-kali, dia itu nggak tahu apa sih yang dibahas. Nah nah, untuk cara mengatasinya, kalau misalnya kamu itu paham, mungkin kamu nggak perlu menulis banyak gitu, atau tidak perlu kamu buat coretan yang banyak. Tapi ada juga orang yang susah untuk mengambil kesimpulan, dia itu penuh dengan coretan, misalnya kata-kata penting, itu pasti akan digarisi sama dia. Itu, terserah bagaimanapun caranya, yang penting kamu tahu kamu itu tipe orang yang suka baca atau enggak. Nah nah kemudian ketika kamu sudah mendapatkan intisari, jadi kayak kalau misalnya kamu berseduh teh, misalnya teh tubruk gitu, itu kan pasti banyak ampasnya ya. Nah, untuk ngangkat ampasnya, dipisahkan dari air tehnya, pasti kan kamu butuh yang namanya saringan. Nah, sama kayak membaca. Membaca itu nggak semuanya penting sebenarnya di dalam misalnya, makalah gitu, atau misalnya di dalam buku itu tidak semuanya penting kata-kata itu, tetapi kita saring, mana kata-kata yang penting, mana enggak. Nah, kata-kata penting tersebut kamu tulis supaya nggak lupa. Nah, setelah itu baru kamu buat menggunakan kalimat kamu untuk menyampaikan kesimpulannya. Jadi jangan sampai, kayak ngejiplak dari buku, karena memang bahasa buku dengan bahasa kita itu beda. Terlebih lagi ketika guru kamu itu sensitif, kayaknya ini bukan bahasa dia deh. Nah, itu udah skakmat ya. Karena sadar atau tidak, guru pasti tahu kemampuannya kita itu seperti apa. Nah, ketika ada hal yang kayak, kok dia, jadi kayak beda gitu dari biasanya, mungkin ada sesuatu nih, misalnya entah itu dibantu atau bisa juga dia menjiplak, nah itu juga perlu diperhatikan ya. Nggak masalah kalau misalnya bahasanya kamu itu misal masih berantakan, nggak bisa menyusun kalimat, nanti juga, lama-kelamaan akan terbiasa, kan semuanya juga butuh proses, jadi tidak ada yang magic ya. Untuk strukturnya tadi tuh yang udah Mei sampaikan sebelumnya, ada definisi, kemudian keterangan umum, sama objek yang dilaporkan. Nah, di sini definisi atau pengertian misalnya ponsel adalah, nah keterangan umum adalah hal-hal yang sudah banyak diketahui oleh orang lain. Kemudian deskripsi bagian bisa juga rincian. Rincian ini bisa kayak dari bentuknya, sifatnya, ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh objek tersebut. Kalau deskripsi manfaat itu kegunaan hal yang kamu laporkan. Untuk kebahasaannya, karena memang di sini berbentuk karya ilmiah, berarti harus menggunakan bahasa yang baku. Jangan sampai bahasa sehari-hari itu kita pakai di dalam tulisan. Nah, bahasa sehari-hari ini bisa dikenal dengan bahasa yang tidak baku. Nah, bahasa tidak baku itu tidak boleh menggunakan bahasa daerah, bahasa asing, bahasa percakapan sehari-hari. Itu nggak boleh. Nah, kalau kalimat efektif, itu ada kalimatnya itu SJP, singkat, jelas, dan juga padat. Nggak lebay, kemudian nggak bertele-tele, jadi to the point. Kemudian kalimat definisi dan kalimat klasifikasi. Kalau definisi itu berupa penjelasan atau keterangan kayak tadi contohnya. Misalnya laptop, laptop adalah benda, nah, itu baru pengertian kalau kita biasanya nyebut tuh. Kemudian kalau klasifikasi berarti penggolongan, kamu mau membahas bagian yang mana. Kemudian imbuhan asing. Imbuhan asing ini kayak misalnya dari bahasa Arab, insani, atau manusiawi, itu semua sudah masuk ke dalam bahasa Indonesia juga ya. Jadi kayak bahasa asing yang diindonesiakan. Ya kan ada beberapa ya adopsi dari bahasa yang lain. Kayak misalnya deskripsi, itu kan diambil dari bahasa Inggris, yaitu description. Kemudian sang sekerta atau maha agung ilmuwan. Ini juga sama. Jadi ada beberapa bahasa serapan yang memang sudah di Indonesia kan ya, jadi itu boleh digunakan. Bukan tidak boleh, boleh, tetapi harus dilihat ejaannya. Kayak tadi description kan bahasa Inggrisnya gitu ya.
deskription, tapi di Indonesia kan jadi deskripsi. Nah, itu juga perlu diperhatikan. Kemudian membaca teks. Di sini ada menulis rangkuman. Kita tadi baca dulu. Habis baca, kita tentuin ide pokok. Biasanya kita tuh nggak perlu baca panjang kali lebar. Biasanya kita cari ide pokok. Ide pokok kan kalau nggak di awal, pasti di akhir. Kemudian kita rangkum. Kita tulis tadi yang udah kita baca, kita susun lagi. Nah, ini kalau bentuk rangkuman ini kayak masih per poin. Nah, dari per poin, kemudian kamu kembangkan menjadi kalimat, kalimat menjadi paragraf. Udah jadi, kamu baca lagi. Enak nggak sih? Nyambung nggak sih? Nah, setelah itu misalnya, oh kayaknya masih ada yang salah nih, baru melakukan proses editing. Ada yang dikurangin atau ditambahin. Kadang ya, kita udah nganggap nih karya kita, oh perfect deh gitu, udah bagus, nggak ada yang salah. Tapi di suatu hari kita baca lagi, kok kayak gini ya, kayaknya ini salah. Nah, jadi memang semakin hari pengetahuan kita itu akan tambah. Kalau misalnya kita banyak baca, kemudian banyak belajar. Belajar itu nggak mesti baca buku ya. Bisa juga dari nonton film, kemudian baca novel, itu banyak banget macamnya. Nah, itu pasti kemampuan berbahasa kita itu juga akan berkembang. Jadi nggak stuck di situ aja. Tapi kalau misalnya kamu hanya nge-game, kemudian ya udah nge-game tanpa waktu gitu, kayak nge-game terus, jadi bahasa kamu kemungkinan nggak berkembang, malah berkembangnya itu yang tidak baik. Bukan berarti nggak boleh nge-game, boleh, tapi ingat waktunya ya. Karena memang prioritas utama kita adalah belajar. Belajar itu ya nggak mesti ke buku aja gitu, kebat buku nggak mesti. Belajar itu banyak macamnya. Jadi jangan pernah melalaikan waktu kamu ya. Nah, sampai di sini dulu penjelasannya, Miss. Mungkin nanti jika ada yang ingin ditanyakan, boleh ya. Insya Allah kalau misalnya ada pertanyaan, Miss bantu jawab. Terima kasih semua. Jangan lupa ya untuk like, subscribe, dan juga komen. Terima kasih.